Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Yang pertama, definisi integral tertentu. Jadi, integral tertentu merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya mempunyai batas-batas tertentu. Jadi, kalau integral tak tentu, integralnya tidak memiliki batas-batas. Sedangkan integral tertentu, variabel bebasnya mempunyai batas-batas tertentu. Ada batas bawah, di sini misalkan integral fx dx dari A sampai B, maka A di sini merupakan batas bawah integrasi dan B merupakan batas atas integrasi. Nah, rumus dasarnya adalah integral fungsi fx dx dari A ke B sama dengan fx batasnya dari A ke B, atau sama dengan FB dikurang FA. FB tadi adalah batas atas, B adalah batas atas, A adalah batas bawah. Jadi nanti dalam penyelesaiannya, setelah disubstitusi nilai batas untuk nilai-nilai variabelnya, batas bawah dan batas atasnya, maka hasil dari substitusi nilai batas atas dikurang dengan batas bawah. Jadi FB dikurang FA. Nah, integral fx untuk rentang wilayah x dari A ke B, ya ini integral fx untuk rentang wilayah x dari A ke B dengan mengingat A kurang dari B, ya A kurang dari B atau A lebih kecil dari B. Nah, ada beberapa kaidah dalam integral tertentu. Yang pertama, untuk A kurang dari B berlaku integral fx dx dari A ke B itu sama dengan fb dikurang fa. Batas atas dikurang batas bawah. Contohnya, misalkan integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Maka ini diintegral seperti biasa ya, diintegralkan seperti biasa. X kuadrat, integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3. Ya, 1/3 x pangkat 3. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Maka kita substitusi batas atasnya dulu. Jadi 1/3 x pangkat 3. Batas atasnya 2, maka 2 pangkat 3 dikurang batas bawahnya 1/3 1 pangkat 3. Batas bawahnya kan 1. Nah, 2 pangkat 3, 8. Jadi 1/3 dikali 8 dikurang 1 pangkat 3, 1. 1/3 dikurang 1. 1/3 kali 8, 8/3 dikurang 1/3 sama dengan 7/3. Maka hasil dari integral x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 2 hasilnya sama dengan 7/3. Selanjutnya, ada beberapa sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama, jika A lebih dari B, maka integral fungsi fx dx dari A ke B itu sama dengan negatif integral fx dx dari B ke A. Ya, jadi ini nilai A-nya lebih dari B, maka nanti hasilnya untuk menentukan hasil integralnya menjadi integral negatif integral fx dx dari B ke A. Ya. Kemudian yang kedua, jika FA ada, maka integral fx dx dari A ke A sama dengan 0. Artinya batas atasnya sama dengan batas bawahnya. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, jika C adalah bilangan real, maka integral C dx dari A ke B sama dengan C dikali B dikurang A. Jadi hasil integralnya bisa langsung ditentukan dengan sifat ini. Jadi hasilnya sama dengan C dikali B dikurang A. C adalah konstanta ya. Kemudian konstanta bilangan real. Kemudian yang keempat, jika F terintegralkan pada A, B, pada himpunan A, B atau rentang A, B gitu ya, pada interval A, B, dan C adalah sembarang bilangan real, maka CF terintegralkan pada rentang atau interval A, B. Jadi integral C fx dx dari A ke B itu sama dengan C dikali integral fx dx dari A ke B. Jadi nilai konstantanya bisa dipindah ke depan sebelum tanda integral.
Kemudian yang kelima, jika F dan G terintegralkan pada rentang atau interval A, B. A, B ini batas, interval atau rentang gitu ya. Maka F tambah G dan F kurang G juga terintegralkan pada rentang atau interval A, B. Jadi di sini integral fx tambah gx dx dari A ke B, maka bisa kita partisi menjadi integral fx dx dari A ke B ditambah integral gx dx dari A ke B. Sini kan fx tambah gx, maka bisa kita pecah. Begitu juga dengan pengurangan, integral fx dikurang gx dx dari A ke B sama dengan integral fx dx dari A ke B dikurang integral gx dx dari A ke B. Tuh. Selanjutnya yang keenam, jika A kurang dari C kurang dari B dan fx terintegralkan pada rentang atau interval A, C dan rentang atau interval C, B, maka fx terintegralkan pada rentang atau interval A, B pada batas A, B. Jadi di sini integral fx dx dari A ke B sama dengan integral fx dx dari A ke C ditambah integral fx dx dari C ke B. Ini kan batasnya dari A ke B, maka bisa kita buat seperti ini. A integral fx dx dari A ke C ditambah integral fx dx dari C ke B. Ini kan C, ininya C. C-nya jadi batas bawah dan batas atas di sini. Ya. Selanjutnya ada beberapa contoh soal integral tertentu. Contoh soal yang pertama. Jadi sebenarnya ini basicnya sama dengan cara sama dengan cara ketika menyelesaikan soal integral tak tentu. Nah, jadi kalau pada integral tak tentu, ketika kita sudah menyelesaikan hasil dari pengintegralannya, kita tidak mensubstitusikan nilai batas bawah dan batas atasnya. Itu saja bedanya. Sedangkan di integral tertentu harus kita substitusi nilainya. Misalkan contoh yang pertama, integral 6x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx, batasnya dari 2 sampai 3. Maka ini diintegralkan dulu fungsinya seperti biasa. Satu-satu. Jadi kalau bentuknya seperti ini bisa kita pecah sebenarnya ya. Bisa ditulis menjadi integral 6x kuadrat dikurang integral 2x dikurang integral 3 dx gitu. Nah, ini diintegralkan 6x kuadrat, integralnya 6, x-nya pangkat 2 tambah 1 jadi pangkat 3. Berarti 6 per 3 x pangkat 3. 6 per 3 sama dengan 2. Berarti 2x pangkat 3 dikurang integral 2x itu sama dengan x kuadrat dikurang integral negatif 3, berarti negatif 3x. Batasnya 2 sampai 3. Maka substitusi dulu batas atasnya 2x pangkat 3. X-nya kita substitusi dengan 3, 3 pangkat 3, 2 kali 3 pangkat 3 dikurang x kuadrat 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3. Kemudian dikurang dengan batas bawahnya. 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. 3 pangkat 3, 27. Kali 2, 54. 3 pangkat 2, 9. 3 kali 3, 9. Kemudian dikurang ya. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 16. Ini min di luar ini kita kali ke dalam. Min 16. Kemudian 2 kali 2, 4. Berarti di dalam min 4 dikali min ke depan, positif 4. Kemudian min 3 kali 2 sama dengan min 6. Min 6 kali min yang di depan, positif 6. Maka 54 dikurang 9 sama dengan 45. 45 dikurang 9 sama dengan 36. 36 dikurang 16. 20. 20 tambah 4. 24 tambah 6. 30. Jadi hasil akhirnya sama dengan 30. Nah, ya. Jadi kita mendapatkan hasil berupa angka di sini ya, karena nilai x-nya sudah kita substitusi dengan batas bawah dan batas atas. Contoh soal kedua misalnya, integral tentukan nih hasil dari integral 2x kuadrat tambah 1 dx, batasnya dari 1 sampai 3. Maka kita integralkan dulu 2x kuadrat, hasil integralnya adalah 2 per 3 x pangkat 3. Integral dari 1 itu sama dengan x.
Nah, di sini langsung kita substitusi batas atas. X pangkat 3. Jadi 2/3 kali 3 pangkat 3 ditambah 3. Dikurang 2/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 1. 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 27. 2/3 kali 27. 27 bagi 3, 9. 9 kali 2, 18. 18 tambah 3. Kemudian 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Berarti 2/3 kali 1 sama dengan 2/3 ditambah 1. 18 tambah 3 sama dengan 21. Dikurang 2/3. Ini minus ya. Nah, pengurangan minus min kali 2/3 min 2/3. Min kali positif 1 min 1. Kemudian ini 21 dikurang 1 sama 20. 20 dikurang 2/3 sama dengan 19. 1/3. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Ini yang contoh soal trigonometri, tapi menggunakan integral tertentu ya. Jadi, tentukan hasil dari integral sin 3x tambah cos 3x dx. Batasnya dari 0 sampai pi per 6. Nah, karena pi di sini adalah radian sudut, jadi pi-nya itu sama dengan 180. Ya. Jadi kalau pi per 6 berarti 180 bagi 6, berarti sama dengan 30 derajat. 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Berarti ini batasnya dari 0 sampai 30 derajat. Tapi biasanya radiannya ditulis dalam bentuk pi. Gitu ya. Nah, maka di sini bentuk yang ini kan kita pecah ya menurut sifat-sifat integral tertentu. Jadi integral sin 3x dx batasnya dari 0 sampai pi per 6 ditambah integral cos 3x dx dari 0 sampai pi per 6. Integral dari sin 3x sama dengan min 1/3 cos 3x. Ya. Integral sin kan min cos. Kemudian di sini ada koefisien x-nya ada 3, berarti 1/3 cos 3x. Kemudian integral cos kan sin. Jadi cos 3x integralnya sin 3x. Jadi ini ada koefisien di depan x-nya 3, berarti di depannya 1/3. Kenapa 1? Karena di depan koefisiennya kan 1 nih. Gitu. Nah, sekarang masukkan atau substitusikan nilai batas atasnya dulu. 3x, x-nya diganti batas atas. Min 1/3 cos 3 kali pi per 6 dikurang batas bawahnya min 1/3 cos 3 dikali 0. Kemudian ditambah yang ini lagi 1/3 sin 3 kali per 6 dikurang 1/3 sin 3 kali 0. Ini ya, pi per 6 tadi berapa? 30 derajat. 30 derajat kali 3 sama dengan 90 derajat. Nah, min 1/3 cos 90 derajat 0 ya. Cos 90 derajat sama dengan 0. 0 kali negatif 1/3 sama dengan 0. Kemudian dikurang cos 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Cos 0 sama dengan 1. Min 1/3 kali 1, min 1/3. Min kali min positif, jadi positif 1/3. Kemudian di sini pi per 6 sama dengan 30 derajat, 30 kali 3, 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. 1 kali 1/3 sama dengan 1/3. Kemudian 3 kali 0, 0. Sin 0 itu sama dengan 0. 1/3 kali 0 sama dengan 0. Maka di sini 0 tambah 1/3 tambah 1/3 dikurang 0 sama dengan 2/3. Maka hasil akhirnya sama dengan 2/3. Jika ada yang masih bingung berapa nilai sin sudut-sudut tertentu atau sudut-sudut istimewa, bisa menggunakan tabel trigonometri. Di sana ada nilai dari sinus, kosinus, tangen dari sudut-sudut istimewa, atau bisa juga menggunakan kalkulator. Misalnya sin 90, tinggal tekan saja sin 90, nanti keluar hasilnya berapa. Gitu ya.
Terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.